wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan membuat video dimana ini adalah bagaimana cara kami menghitung data secara manual dan menggunakan Google Colab untuk melihat hubungan saham global dengan hubungan pengaruh saham global dengan saham Turki. Nah, sebelum kenalin, aku Rehan Dewijaya, NIM 1024 1064. Oke, pertama kita masuk di data yang kita pakai. Dimana yang data kita pakai ini adalah data yang kita dapat dari Easy Machine Learning. Di sini datanya mempunyai 10 atribut. Inilah data saham di Turki dan juga saham global. Jadi di sini 10 atributnya itu ada pertama tanggal, ini tanggal, baru ini ada saham Turki dengan base-nya menggunakan mata uang Turki. Lalu ini juga ada saham Turki lagi, cuman base-nya menggunakan USD. Baru di sini ada saham global, dimana ini adalah saham Amerika, ini adalah saham Jerman, ini adalah saham Inggris, ini Jepang, yang ini Rusia kalau tidak salah, baru ini Eropa, baru ini emerging market. Nah, di sini datanya itu ada sekitar 538 baris totalnya. Yang mana nanti untuk kita pakai untuk penelitian atributnya, kita ambil yang ini Turki yang dengan base USD, lalu semua indeks global yang ada di indeks saham global ini. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Oke, di sini saya sudah membagi untuk atribut yang mau kita ambil untuk penelitiannya itu apa aja, yaitu ada 8 atribut ini, yaitu 7 atribut global dan juga 1 atribut dari saham Turki. Nah, di sini juga udah saya format yang dari awalnya itu nilainya masih banyak koma di belakang, baru ada juga nilai, ada bentuk formatnya nilai ilmiah, sudah saya ganti untuk numbering semua. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita akan bagi datanya untuk training dan testing. Dimana di data training kita membaginya itu dengan rasio 80-20. Jadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Untuk data training sendiri kita ambil sebanyak 428 baris data. Dan trainingnya itu berarti kita ambil sebanyak 108 baris data. Oke, yang pertama kita menggunakan metode regresi linear berganda. Berarti di sini untuk di data training yang kita butuhkan itu pertama mencari koefisien dari setiap masing-masing variabel X independennya. Dimana di sini kita bisa menggunakan ini formula, itu Lines, untuk mencari koefisien dari setiap variabel X-nya. Sebagai contoh di baris data pertama ini, kita hilangkan dulu. Nah, jadi misalnya nih kita udah pakai Lines, kita Lines untuk di nggak usah di baris, saya lupa, mohon maaf. Di sini kita bisa langsung drag semuanya, dimana kita langsung aja untuk ambil di variabelnya, baru kita bagikan dengan semua variabel dari X-nya, semua indeks dari variabel X-nya. Yang nanti kalau udah kita ambil semua, itu bakal menghasilkan setiap koefisien yang ada di variabel X-nya dan juga interceptnya. Jadi seperti ini. Jadi dari perhitungan itu kita dapatkan untuk
variabel X-nya atau SP, indeks Amerika itu 0,946, X2-nya atau DX ini itu 1,175, X3 itu minus 0,273, X4 0,78, X5 minus 0,368, 363, maaf, X6 nya itu negatif 0,174, X7 nya itu 0,099, dan intercept-nya itu ada di 0,01. Oke, setelah kita mendapatkan koefisien, maka kita lanjut ke data testing. Di sini testing kita mencari nilai prediksi, absolute error, dan evaluasi MI-nya. Oke, pertama kita masuk ke nilai prediksi, di mana nilai prediksi di sini kita menggunakan rumus dasar dari regresi linear berganda, di mana di sini kalau diterangkan secara umum ini adalah intercept. Nanti intercept akan ditambah dengan koefisien dari variabel X1 dikali dengan nilai dari X1-nya. Sebagai contoh di sini kita ambil contoh yang di sini di baris pertama itu kan tadi intercept kita mendapatkan 0,001 dari yang ini ya. Nah, kita ambil baru koefisiennya kita ambil juga dari yang ini 0,946, nanti dikalikan dengan nilai ini itu 0, sekian sekian. Nanti itu akan terus lanjut untuk X2-nya, X3-nya, X4 sampai X7 yang nanti akan menghasilkan nilai prediksi di angka negatif 0,010. Untuk nilai prediksi kita carinya pakai rumus dasar linear berganda, dan sampai terus ke bawah akan seperti itu. Lalu kalau kita sudah ketemu nilai prediksinya, maka kita tentukan absolute error-nya, atau bisa dibilang ini adalah untuk melihat seberapa jauh atau seberapa tingkat errornya dari nilai prediksi kita dengan nilai aslinya. Oke, di sini cara mencarinya itu adalah dengan ini, dengan mengurangi nilai asli dari data dikurang dengan nilai prediksinya, yang nanti akan menghasilkan absolute error. Nanti akan di bawah gitu juga. Contoh kan di baris pertama ini ada 0,006 dikurang dengan negatif 0,010, maka menghasilkan absolute error sebesar 0,016. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat absolute errornya semua, maka kita langsung aja cari untuk evaluasi MAE-nya. Di sini MAE itu adalah main absolute error. Nah, main absolute error-nya itu cara mencarinya dengan mencari rata-rata dari semua absolute error yang ada di data testing. Jadi kita tinggal pakai formula average ini dan drag semua absolute error yang ada di sini, gini. Ya. Nanti kalau misalnya sudah kita masukin, maka akan mendapatkan nilai dari MI-nya, yaitu di sini sebesar 0,011. Oke. Mungkin sekian penjelasan untuk data manual regresi linear berganda menggunakan Excel, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan menghitung dengan Google Colab. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data melalui Google Colab. Yang pertama, kita membuat import library. Pertama, untuk import library-nya kita butuh apa saja. Di sini saya memakai Pandas dan NumPy. Lalu selanjutnya di sel kedua ada upload dataset. Di sini kita upload dataset yang telah kita dapatkan, dan di sini telah berhasil menginput datasetnya. Lalu yang di sel ketiga di sini ada lihat data yang berfungsi sebagai apa saja yang ada di dalam dataset kita, dan ini bisa dihitung, ada count-nya yang berarti terdapat 536 baris,
dan mainnya adalah rata-rata per kolomnya. Lalu di sini ada standarnya, ada minimal dari nilai per kolomnya, dan ada 25% sampai 70%, dan yang terakhir ada nilai maksimumnya dari setiap kolomnya. Lalu di sel keempat di sini ada check missing value. Di sini berfungsi untuk melihat apakah data ada menghasilkan missing value-nya. Di sini kita dapat missing value di kolom date. Jadi ada satu missing value. Lalu di sel 5 kita hapus kolom date-nya karena terdapat missing value, dan juga kita tidak memakai kolom date tersebut untuk diolah datanya. Lalu di sini kita bulatkan saja angkanya jadi 3 desimal. Lalu sel ke-6 itu kita menentukan X dan Y. Di sini saya menggunakan Y-nya IC dan X-nya ada SP, DHX, FTSE, Nikkei, Bovespa, EU, dan EM. Lanjut ke sel 8, yaitu kita nge-split trend test-nya. Di sini saya nge-split dengan metode dengan perbandingan 80/20 yang hasilnya 428 untuk training dan 108 untuk testing. Lalu di sini sel 10-nya kita melakukan persamaan regresi, yaitu mencari nilai koefisiennya. Di sini kita dapat nilai koefisiennya SP 0,098, DX minus 0,161, FTSE minus 0,342, Nikkei 0,080, Bovespa minus 0,274, EU 1,149, dan EM 0,945. Dan di sini sel 11 kita menghitung nilai prediksinya. Dan nilai sel 12 kita mengevaluasi MAE-nya dan dibulatkan jadi 3 desimal, dan saya mendapatkan MAE-nya yaitu 0,010. Lalu di sini lanjut sel 11 yaitu menghitung absolute error-nya. Dan saya dapatkan ini juga bisa ngeprint hasil aktualnya dan prediksi serta absolute error-nya tadi. Di sini saya dapatkan segini semuanya. Contoh di aktualnya ada 0,06 dan prediksinya minus 0,04, dan absolute error-nya ada di 0,010. Lalu di sini sampai ada 108 data, seharusnya 108 data. Dan yang terakhir ada di sel 13, yaitu di sini yang dimana setelah dia ngerunning semuanya, di sini otomatis akan tersimpan sebagai file CSV dan terdownload otomatis di laptop kita. Sekian dari saya, terima kasih.